Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi qurbanahu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung lagi kajian kita. Sebelumnya kita sudah sampai pada bab pembagian isim dilihat dari segi jenis, gender. Yang kita tahu kemarin sudah terbagi menjadi dua. Ada gender laki-laki atau jenis laki-laki, ada yang jenis perempuan atau bahasa Arabnya mudzakkar dan muannats. Sudah kita bahas sebelumnya. Setelah kita tahu isim itu bisa terbagi atau di dalam bahasa Arab, dalam kalimat bahasa Arab, isim itu bisa terbagi menjadi dua. Perbedaannya sudah kita bahas sebelumnya. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan isim. Hanya saja pembagian isim kali ini dilihat atau dari segi jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia, contoh gampangnya kasur, buku, dompet, peci, pulpen, baju, dan lain sebagainya. Jika kita ingin memberitahukan jumlah dari atau bagian dari suatu benda, dari suatu isim, maka kita hanya menambahkan kalimat sebelumnya. Kalau menunjukkan satu ya tambah satu buku atau sebuah buku. Kalau dua ya tambah dua buah buku atau dua buku. Tiga atau lebih ya tiga buku atau beberapa buku. Jadi ditambah kalimat. Ada ditambah kata di depannya. Satu buku, dua buku, tiga buku, dan seterusnya. Adapun di dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda. Jadi kalimatnya atau katanya itu satu. Asalnya itu kalimatnya itu satu. Dan itu dasarnya. Jika dua, nanti ada tambahan huruf yang menunjukkan dia itu dua atau jumlahnya itu ada dua. Yang menunjukkan tiga juga seperti itu, ada nama-namanya. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk isim, jika dilihat dari segi jumlah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua namanya isim mutsanna. Isim mutsanna. Yang ketiga namanya isim jamak. Langsung saja kita bahas. Apa itu mufrad? Mufrad adalah ismun dalla ala wahid. Bahasa Arabnya seperti itu. Indonesianya isim yang menunjukkan bilangan satu. Isim yang menunjukkan bilangan satu, dan ini asas ataupun dasarnya untuk perubahan-perubahan hurufnya nanti itu dilihat atau kita patokannya dengan isim mufrad ini. Jadi isim yang menunjukkan bilangan satu. Contoh dalam bahasa Arab, murid. Bahasa Arabnya murid, siswa, itu tilmidun. Tilmidun. Kalau murid itu murid laki-laki. Kalau murid perempuan gimana? Tambahin tak marbutoh seperti kemarin. Kalau muannats tambahin tak marbutoh di belakangnya. Tilmidatun.
Tilmidun siswa laki-laki, tilmidatun siswi perempuan atau siswi perempuan ya. Jadi tilmidun dan tilmidatun itu kita patokannya dari sini. Untuk perubahannya nanti kita harus patokannya dengan isim mufrad. Yang harus kita tahu adalah mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan bilangan 1. Contoh yang lainnya, peci bahasa Arabnya qolan suwatun. Kasur bahasa Arabnya firashun. Buku bahasa Arabnya kitabun. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Kamar bahasa Arabnya ghurfatun. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Baju bahasa Arabnya thaubun. Begitu seterusnya. Itu adalah isim mufrad. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Isim yang memang sudah baku sudah. Dan itu menunjukkan bilangan 1. Belum ada tambahan huruf apa-apa. Diulangi, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan 1. Kalau kita sebut qolan suwatun berarti 1 peci. 1 buku, kitabun. 1 pulpen, qalamun. 1 baju, thaubun. Begitu seterusnya. Kemudian, apa itu isim musanna? Isim musanna adalah ismun dalla ala tsnain, isim yang menunjukkan bilangan 2. Bagaimana membedakannya yang 1 dan yang 2? Yang menunjukkan bilangan 1 dan 2. Nah, di sini ada tambahan. Tambahannya yaitu huruf alif dan nun di belakang huruf paling terakhir dari isim. Ditambahin alif dan nun. Itu kalau dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, maka dia diubah bukan alif ya nun, bukan alif dan nun, tapi ya dan nun. Contohnya langsung saja. Tilmidun. Asalnya tadi tilmidun ya, seorang murid. Tilmidatun, seorang siswi. Itu ditambahin alif dan nun di belakangnya. Dan huruf terakhirnya difathahkan. Yang asalnya tilmidun jadi tilmidani. Tilmidani. Tambahan alif dan nun di belakangnya. Kalau tilmidatun jadi tilmidatani. Asalnya tilmidatun jadi tilmidatani. Alif dan nun, ingat, alif dan nun tambahannya. Bagaimana kalau dalam keadaan nasab dan jar, tambahannya ya dan nun bukan alif dan nun. Jadi bacaannya tilmizaini. Tilmizaini. Asalnya tilmidun jadi tilmizaini, ya nun. Kalau tilmidatun jadi tilmidataini. Tilmidataini. Contoh yang lain, kitabun. Asalnya isim mufradnya kitabun. Kitabun, 1 kitab, 1 buku. Bagaimana kalau kita mau menjadikannya isim musanna? Maka ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Dan huruf terakhirnya kita fathahkan. Kitabun. Jadi kitabani. Itu dalam keadaan rafa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, alif dan nun diganti ya dun. Jadi kitabaini. Kitabaini. Kemudian contoh yang lain. Ghurfatun, yang ada taknya ya, kita cari yang ada tak marbutoh. Ghurfatun. Ghurfatun asalnya dari isim mufradnya, kalau kita ubah ke isim musanna tambahin alif dan nun. Ghurfatun jadi ghurfatani. Ghurfatani. 2 kamar. Itu kalau dalam keadaan rafa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, maka alif dan nun diganti ya nun. Ghurfatun jadi ghurfataini. Ghurfataini. Contoh yang lain. Thaubun, baju. Jadi thaubani. Kalau dalam keadaan rafa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, thaubaini. Thaubaini. Kemudian khizanatun, lemari artinya ya, khizanatun.
lemari, kalau isim mufradnya tanpa ada tambahan apa-apa, khizanatun, akhirnya ta marbutoh. Kalau kemasukan alif dan nun menunjukkan bilangan 2, jadi khizanatani dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasab gimana? Dalam keadaan jar. Jadi ya dan nun tambahnya. Khizanataini. Khizanataini. Madrasatun, sekolah. Jadi madrasatani, alif dan nun, atau madrasataini, tambahan ya dan nun. Begitu seterusnya. Kemudian jamak. Apa itu isim jamak? Pastinya kalau tadi ada isim mufrad yang menunjukkan bilangan 1, musanna menunjukkan bilangan 2, maka jamak ini menunjukkan bilangan 3 ataupun lebih. Itu namanya jamak. Atau bahasa Arabnya ismun dalla ala salasatin au aksar. Isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Wa huwa salah satu anwa, dan isim jamak ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, 3 macam. Apa saja? Akan kita bahas di kajian kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika kurang paham bisa diulangi kembali. Jika kalian merasa terbantu dengan apa yang saya sampaikan, maka jangan lupa like, komen, share ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa manfaatnya ya ummul jami, bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Jika belum paham bisa diulangi kembali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa subscribe. Tunggu kajian berikutnya. Assalamualaikum.